Bayangkan Anda mendapat durian runtuh, seseorang memberikan Anda segunung batu bata secara cuma-cuma, gratis. Kedengarannya sangat menguntungkan ya. Sangat menguntungkan. Jumlahnya sangat masif, cukup untuk membangun sebuah kota kecil. Tapi ada satu masalah yang sangat mendasar. Anda sama sekali tidak punya semen untuk merekatkannya. Percuma dong kalau begitu. Tepat. Batu bata itu akhirnya hanya menumpuk, memakan tempat di halaman Anda, dan lambat laun Anda mulai berpikir untuk menghancurkan atau membuangnya begitu saja. Karena Anda tidak tahu bagaimana cara menyatukannya menjadi sebuah bangunan. Nah, metafora batu bata tanpa semen ini adalah gambaran paling akurat dari apa yang dialami oleh industri kertas di seluruh dunia. Selama puluhan tahun. Yang memusingkan. Tapi, hari ini kita akan membongkar sebuah fakta yang luar biasa. Gunung batu bata yang dibuang ini sekarang sedang bertransformasi menjadi salah satu penemuan paling radikal di bidang ilmu material. Dan perubahannya sangat drastis. Ya, untuk penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah bab buku ilmiah yang diterbitkan pada bulan Mei 2024. Judulnya Recent Developments in Advanced Lignin-Based Adhesives and Binders, ditulis oleh Antonio Pizzi dari University of Lorraine. Sumber yang sangat komprehensif. Industri ini direkayasa ulang menjadi lem super organik yang akan mengubah segala hal. Kita berbicara tentang revolusi material yang membentang dari dinding kayu di rumah Anda sampai ke wajan anti lengket di dapur Anda. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita masuk ke fiksi ilmiah tentang melelehkan kayu, kita perlu konteks dasar. Mengapa lignin? Pertanyaan yang bagus. Di antara ribuan material organik di luar sana, apa yang membuat molekul ini begitu diburu oleh para ahli kimia saat ini? Kalau kita melihat ke dalam struktur pohon, lignin pada dasarnya adalah tulang punggungnya. Ini adalah polimer alami yang mengikat serat-serat selulosa sehingga pohon bisa berdiri tegak dan kaku. Lem alami dari alam ya? Betul sekali. Ketika industri memproduksi kertas, mereka hanya menginginkan selulosa yang lembut dan putih. Jadi, lignin ini harus dipisahkan secara agresif. Hasilnya, jutaan ton lignin menumpuk sebagai produk sampingan. Yang harganya Sangat-sangat murah. Biasanya hanya dibakar sebagai bahan bakar mesin pabrik. Namun, secara kimiawi, struktur molekul lignin ini sangat mirip dengan senyawa fenol. fenol, oke. Ya, fenol adalah bahan baku utama pembuat resin atau perekat kayu yang digunakan industri selama lebih dari 100 tahun terakhir. Jadi logikanya begini, kalau kita punya limbah yang sangat melimpah, luar biasa murah, dan kebetulan punya kerangka kimia yang mirip dengan lem paling kuat di dunia, Itu adalah kandidat substitusi yang sempurna. persis. Tapi tunggu sebentar. Kalau secara teori ini adalah substitusi yang sangat sempurna dan murah, kenapa kita baru heboh sekarang? Maksud saya, di dalam bab buku ini diceritakan bahwa pada era 70-an dan 80-an, industri besar sebenarnya sudah mencoba ide ini. Iya, mereka sudah mencobanya. Ada beberapa pabrik kayu lapis raksasa di Amerika Serikat dan Kanada yang benar-benar memproduksi perekat berbasis lignin ini. Tetapi eksperimen besar itu berujung pada kegagalan komersial. Mereka malah kembali menggunakan bahan kimia sintetis. Apa yang terlewatkan oleh para insinyur di era tersebut? Kegagalan itu murni didikte oleh kejamnya realitas operasional pabrik, atau apa yang sering saya sebut sebagai persamaan ekonomi. Persamaan ekonomi, maksudnya biaya produksi. Tepat. Begini, dalam pembuatan lem kayu konvensional, fenol harus bereaksi dengan senyawa lain bernama aldehida untuk bisa mengeras. Bayangkan, aldehida ini seperti kumpulan lubang kunci, dan molekul perekatnya harus punya kunci yang pas agar mereka bisa saling mengunci dan mengeras. Kunci dan gembok molekuler. Benar. Masalahnya, meskipun lignin mirip dengan fenol, reaktivitas alaminya terhadap aldehida sangat rendah. Lignin tidak punya cukup kunci yang pas. Berarti lemnya jadi susah kering. Tepat sekali, proses pengerasan atau curing menjadi sangat lambat. Dalam industri manufaktur kayu lapis, mesin cetak panas atau press adalah jantung penghasil uang pabrik. Karena lignin lambat bereaksi, waktu press time per papan menjadi jauh lebih lama. Oh, saya paham sekarang. Kalau biasanya mesin bisa mencetak 100 papan per jam, dengan lignin mungkin hanya bisa mencetak 60 papan. Penurunan volume besi ini berarti kerugian finansial yang membengkak. Sangat membengkak. Pada akhirnya, biaya operasional ekstra karena mesin berjalan lebih lambat
menelan habis semua keuntungan dari harga bahan baku lignin yang murah tadi. Industri melihat ini tidak masuk akal secara bisnis, jadi mereka tinggalkan. Realitas yang sangat pragmatis ya. Tapi ini yang membuat sains selalu menarik. Solusi kadang datang puluhan tahun kemudian. Catatan terbaru di buku ini menyebutkan sebuah titik balik yang krusial. Ya, di Skandinavia. Betul, sebuah perusahaan di Skandinavia akhirnya berhasil membobol kutukan reaktivitas lambat ini dengan menciptakan perekat LPF atau lignin fenolformaldehyde. Mereka sukses mensubstitusi 50% kebutuhan bahan kimia sintetisnya dengan lignin. Dan yang terpenting, ini berhasil secara komersial tanpa memperlambat mesin pabrik. Pencapaian yang luar biasa untuk skala industri. Lalu, apa trik kimia yang mereka gunakan untuk mengatasi masalah kekurangan kunci yang Anda sebutkan tadi? Mereka melakukan intervensi prareaksi. Sebelum lignin dicampur menjadi lem, mereka memodifikasi struktur arsitekturnya menggunakan bahan kimia yang disebut anhidrida maleat atau maleic anhydride. Anhidrida maleat. Ya, modifikasi ini tidak sekedar mencampur, melainkan memaksa molekul lignin untuk menumbuhkan lebih banyak titik reaktif. Atau meminjam analogi tadi, memaksa lignin menumbuhkan lebih banyak kunci baru. Seperti memberi mereka semacam senjata tambahan? Persis. Efek domino dari modifikasi ini sangat mengagumkan. Suhu pengeringan yang dibutuhkan mesin menjadi lebih rendah. Waktu transisi lem dari wujud cair menjadi gel jauh lebih cepat. Dan secara mekanis, papan kayu yang dihasilkan justru menjadi lebih kuat. Dan ini membawa dampak yang sangat langsung untuk kita para konsulen. Kalau Anda pernah merakit rak kayu lapis atau lemari furniture baru, dan tiba-tiba mata Anda perih karena mencium bau kimia yang menyengat, Itu adalah emisi gas formaldehida. betul, gas itu sangat beracun bagi pernapasan. Keberhasilan LPF yang menukar 50% bahan kimia itu dengan lignin organik berarti secara drastis memangkas emisi beracun tersebut di dalam ruang keluarga Anda. Disinilah bagian yang sangat menarik. Sains tidak puas hanya dengan mencampur 50%. Tentu tidak. Makalah Antonio Pizzi ini melangkah lebih jauh. Bagaimana kalau kita membuang bahan kimia sintetis itu sama sekali? Di sini muncul pembahasan tentang oksidasi spesifik. Ini terdengar cukup agresif. Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan pada molekul lignin di metode ini? Kalau kita lihat datanya secara objektif, cara kerja oksidasi spesifik ini sangat brilian. Tujuannya adalah membuat lem sepenuhnya dari lignin murni, Tanpa bahan tambahan. tanpa perekat sintetis sama sekali. Peneliti menggunakan bahan kimia natrium periodat pada tingkat konsentrasi 20%. Dalam proses ini, natrium periodat bertindak persis seperti gunting kimia mikroskopis. Gunting kimia? Iya, ia secara spesifik mencari ikatan karbon tertentu di dalam molekul lignin lalu membelahnya. Nah, hasil pembelahan paksa ini secara otomatis menciptakan kelompok aldehida baru yang reaktif. Wah, cerdik sekali. Sangat cerdik. Alih-alih menambahkan aldehida sintetis dari luar seperti resep lama, mereka memodifikasi lignin sedemikian rupa agar ia bisa menghasilkan lengan-lengan reaktifnya sendiri. Jadi seperti memaksa material itu merekatkan dirinya sendiri dari dalam. Terdengar sempurna, tapi saya yakin ada tapinya di sini. Bagaimana hasil pengujian daya rekatnya? Pengujian laboratorium menunjukkan hasil yang sangat kuat, tapi hanya dalam kondisi kering. Ini adalah tantangan utamanya saat ini. Kondisi basah menjadi masalah. Sangat bermasalah. Ketika papan kayu yang direkatkan dengan metode ini diuji dalam kondisi basah atau terendam air, ikatan lemnya melemah drastis. Berdasarkan data netral dari jurnal, kekuatan rekat basahnya belum mampu memenuhi standar nasional pengujian di Tiongkok. Itu standar GBT 9846-2015 kan? Betul sekali. Itu standar yang sangat ketat, yang mensyaratkan kekuatan perekat tidak boleh turun di bawah 0,7 megapascal. Jadi, metode ini adalah lompatan intelektual yang hebat, tetapi belum siap untuk menggantikan lem eksterior yang akan terkena hujan. Masih ada ruang besar untuk penelitian lanjutan. Sangat besar. Sangat logis. Sebuah inovasi memang jarang langsung sempurna di iterasi pertama. Tapi kekecewaan soal lem yang tidak tahan air itu langsung terbayar lunas ketika saya membaca bagian selanjutnya tentang metode kedua. Pembuatan NIPU atau poliuretan tanpa isosianat berbahan dasar lignin. Ini salah satu terobosan favorit saya. Kalau kita melihat sekeliling, poliuretan ada di mana-mana. Di busa matras, insulasi dinding, pelapis lantai. Sayangnya, industri selalu bergantung pada isosianat untuk membuatnya. Dan isosianat ini terkenal sangat beracun. Benar, membahayakan paru-paru pekerja pabrik.
Jadi, membuat poliuretan yang hijau tanpa racun adalah piala suci industri kimia. Di jurnal ini, mereka menggunakan reaksi dengan bahan yang disebut dimethyl carbonate atau DMC. Apa peran DMC di sini sehingga bisa membuang isosianat? Peran DMC adalah memfasilitasi karbonasi pada lignin dengan sangat efisien. Alih-alih menggunakan isosianat yang sangat reaktif dan beracun untuk menjahit jaringan polimernya, proses reaksi dua tahap dengan DMC ini memungkinkan penciptaan ikatan silang molekuler yang kuat tanpa racun sedikit pun. Jadi menggantikan agen pengikatnya sepenuhnya. Benar. DMC ini pada dasarnya bertindak sebagai perantara yang aman untuk merajut molekul lignin menjadi jaringan poliuretan padat. Saat membaca bagian tentang DMC ini ada detail kecil yang menurut saya sangat menarik. Biasanya kalau kita membicarakan bahan kimia industri yang efektif, kita membayangkan cairan berbahaya dengan bau yang menusuk. Tapi jurnal ini justru menyoroti bahwa DMC ini luar biasa murah. Sangat ekonomis. Dan sepenuhnya tidak mutagenik, artinya tidak akan merusak atau memutasi DNA sel manusia. Dan anehnya, jurnal ini spesifik menyebutkan DMC punya aroma manis yang menyenangkan. Mirip seperti wangi metanol yang lembut. Bayangkan transformasi area pabrik yang awalnya dipenuhi uap beracun, berubah menjadi tempat dengan aroma manis organik. Tapi seperti biasa, pasti ada rintangan praktis untuk membawa ini ke dunia nyata kan? Terutama soal suhu pabrik. Benar, ini adalah masalah klasik skala industri. Ketika diuji coba, nipu lignin ini terbukti sangat kokoh, tapi ia menuntut suhu mesin pres yang ekstrim, Seberapa ekstrim? sekitar 220 hingga 230 derajat Celcius untuk bisa mengeras sempurna. Wow, itu panas sekali. Bagi pabrik partikel kayu modern dengan teknologi terbaru, itu mungkin bisa dipaksakan. Tapi mayoritas pabrik kayu lapis yang beroperasi saat ini adalah pabrik tua. Memaksa infrastruktur mereka mencapai suhu 230 derajat Celcius sama saja dengan membakar mesin mereka sendiri. Itu jalan buntu yang besar. Bagaimana mereka menurunkan kebutuhan suhu yang ekstrim itu tanpa merusak resep poliuretan bebas racun tadi? Solusinya sangat elegan dan minim intervensi. Para peneliti tidak merombak total resepnya. Mereka hanya menyuntikkan aditif khusus bernama epoksisilan dalam jumlah kecil. Seberapa kecil? Sekitar 10 hingga 15% saja. Hanya sedikit ya? Ya, aditif ini memiliki keunikan karena punya dua sisi tangan yang berbeda fungsi. Sisi silannya bertindak seperti akar pohon mikroskopis yang mencengkeram kuat jauh ke dalam pori-pori kayu. Mengunci ke kayunya? Betul. Sementara sisi epoksinya bekerja seperti jaring laba-laba super rapat yang mengikat dan memadatkan jaringan nipu itu sendiri. Berkat intervensi mekanis dari aditif kecil ini, suhu pengerasan berhasil ditekan turun drastis ke angka 180 derajat Celcius. Angka yang jauh lebih bersahabat. Ini adalah suhu operasional yang sangat normal bagi mayoritas pabrik. Dan catatan pentingnya, setelah penambahan aditif ini pun, kandungan bio atau kemurnian bahan alam dalam resin tersebut masih berada di atas 95%. Luar biasa. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita telah melewati perjalanan dari lem kayu lapis berbahan limbah hingga resin beraroma manis. Tapi sekarang kita masuk ke area yang benar-benar tak terduga. Bagian aplikasi penahan elemen. Ya, pertahanan terhadap elemen. Jurnal ini merinci reaksi antara lignin dengan senyawa TEP atau triethyl phosphate. Hasilnya ternyata sangat bergantung pada seberapa panas Anda memasaknya, bukan? Tepat. Reaksi kimia lignin seringkali ditentukan oleh termodinamika. Saat lignin dan TEP direaksikan pada suhu 180 derajat Celcius, ia menghasilkan zat padat yang sangat keras dan berwarna gelap. Sifatnya rigid. Padat dan keras. Lalu? Tapi perhatikan apa yang terjadi ketika suhu diturunkan. Jika direaksikan pada suhu 90 derajat Celcius, campuran yang sama persis berubah wujud menjadi semacam zat hitam yang semi padat, sangat fleksibel dan lentur. Hanya karena perbedaan suhu. Benar. Pergeseran karakteristik fisik yang radikal ini membuka dimensi baru. Alih-alih sekedar merekatkan dua benda, bahan fleksibel ini bisa diaplikasikan sebagai pelapis luar atau coating untuk melindungi material. Dan pembuktian coating inilah yang membuat saya takjub. Di laporan tersebut, mereka melakukan sebuah uji klinis yang disebut tes Cecil Water Drop pada sampel kayu beach. Tes yang sangat visual.
Sangat. Kalau kita meneteskan air di atas kayu biasa tanpa pelapis, air itu akan langsung menyebar dan terserap habis ke dalam pori-pori kayu dalam hitungan detik. Kayu bertindak seperti sponge. Lignin TEP tadi, kejadiannya seperti sihir fisika. Tetesan air itu tertahan sepenuhnya, membentuk butiran bulat sempurna seperti manik-manik kaca di atas daun talas. Sudut kontak airnya tetap sangat tinggi dan konstan meski dibiarkan lama. Menolak air sepenuhnya. Ini bukan sekedar tahan air. Kayu itu menolak invasi air secara absolut. Yang paling menarik di sini adalah aplikasi tameng penahan ini ternyata tidak eksklusif untuk industri perkayuan. Tanpa kita sadari, racikan penolak air dan tahan panas dari lignin TEP ini sudah menyusup jauh ke dalam rutinitas pagi kita. Di mana itu? Tepatnya ke atas kompor gas Anda. Ah ya, teka-teki wajan anti lengket. Kalau kita pikirkan secara logis, wajan teflon didesain agar tidak ada satupun benda yang bisa menempel padanya. Telur dadar meluncur begitu saja. Sifat dasar teflon memang menolak segalanya. Pertanyaannya, kalau lapisan teflon ini menolak segalanya, bagaimana pabrik bisa membuat lapisan anti lengket itu menempel dengan sangat permanen pada dasar wajan baja atau aluminium Anda? Pasti butuh semacam lem penengah, kan? Memang benar. Anda membutuhkan material binder atau pengikat yang sangat paradoksal. Di satu sisi, ia harus memiliki cengkraman mekanis yang brutal terhadap logam mentah. Di sisi lain, ia harus bisa merajut dirinya ke lapisan teflon. Dan wajan itu akan dipanaskan di atas api. Dan yang paling ekstrim, binder ini tidak boleh meleleh atau terdegradasi saat Anda menyalakan api kompor gas. Terungkap dalam buku ini bahwa paduan lignin dan TEP adalah arsitek rahasianya. Sungguh tidak terduga. Dalam berbagai uji termal yang ketat di tingkat industri, pengikat berbasis lignin ini secara konsisten mampu menahan siksaan suhu antara 400 hingga 430 derajat Celcius selama lebih dari 11 menit terus-menerus. Mengagumkan. Dan ia mampu melakukan ini siklus demi siklus, menahan panas ekstrim harian tanpa ada indikasi mengelupas. Tahan 400 derajat Celcius dari limbah kertas. Dan yang membuat cerita wajan ini makin seru adalah sisi hukum bisnisnya. Peneliti menyebutkan bahwa teknologi pengikat menggunakan TEP ini sebenarnya memiliki paten hukum yang ketat jika Anda memadukannya dengan ekstrak alami lain yang disebut tanin. Pabrik harus membayar royalti mahal untuk paten itu. Tapi celah hukumnya, metode ini tidak dipatenkan sama sekali jika pabrik menggunakan lignin. Jadi ini adalah semacam rahasia terbuka di kalangan industri manufaktur. Anda bisa memproduksi wajan anti lengket sepertangguh dengan biaya lisensi nol, memanfaatkan limbah kertas organik. Benar-benar pintar. Celah bisnis yang brilian. Nah, sebelum penelusuran mendalam kita berakhir, saya ingin membahas satu inovasi terakhir yang terasa di luar nalar. Kita sudah membahas merekatkan kayu dengan lignin, tapi bagian akhir buku ini menunjukkan teknik menggabungkan kayu murni dengan menggunakan asam sitrat. Asam yang sama persis dengan yang memberi rasa kecut pada jeruk bali atau lemon di kulkas Anda. Tunggu, kita menyatukan kayu dengan ekstrak buah jeruk? Konsep ini memaksa kita untuk membuang jauh-jauh pemahaman tradisional tentang apa itu lem. Pendekatan asam sitrat ini sama sekali tidak melibatkan proses merekatkan cairan kental di antara dua bilah papan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyemprotkan larutan asam sitrat secara langsung ke atas permukaan kayu, lalu menekannya pada suhu 180 derajat Celcius selama sekitar 10 menit. Yang terjadi bukanlah penempelan, melainkan metamorfosis struktural. Metamorfosis struktural kayu? Ya, kita bisa melihat bukti tak terbantahkan dari analisis forensiknya. Menggunakan instrumen X-ray densitometrik, peneliti menembakkan sinar X ke sampel kayu gabungan tersebut. Hasilnya mengejutkan. Tepat di garis tempat kedua kayu itu bertemu, tingkat kepadatan massanya meroket hingga 1015 kg per meter kubik. Angka itu, 3 kali lipat jauh lebih padat dibandingkan kepadatan alami kayu di sekitarnya. 3 kali lipat, betul. Berarti area pertemuannya menjadi super padat, tapi yang membuat saya merinding adalah gambar dari mikroskop elektron atau SM. Di buku ini disebutkan pada tingkat perbesaran 3000 kali. Di mana kita bisa melihat lanskap material pada skala 30 mikrometer. Ya, di perbesaran itu sesuatu yang janggal terjadi, garis batas lemnya sama sekali tidak ada. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, hilangnya garis pembatas itu memiliki arti yang sangat mendalam. Asam sitrat di bawah pengaruh panas
bertindak sebagai katalis yang sangat agresif. Membakar kayunya? Tidak membakar. Ia memicu lignin dan selulosa alami yang memang sudah ada di permukaan kayu tersebut untuk bereaksi dan mencair. Mencair. Kayu bisa mencair? Secara mikroskopis, ya. Sel-sel dari kayu pertama dan kayu kedua meleleh, mengalir tak beraturan, berbaur satu sama lain menjadi semacam magma organik. Dan saat suhu diturunkan, ia mengeras kembali sebagai satu entitas biologis yang utuh. Bukan direkatkan lagi? Dalam ilmu material, kita tidak lagi menyebut ini sebagai pengeleman. Ini adalah fusi molekuler. Asam sitrat mengelas kedua kayu itu menjadi satu. Mengelas kayu layaknya baja, dan pemicunya adalah asam dari buah-buahan. Sungguh sebuah pergeseran paradigma. Jadi, mari kita ambil napas sejenak dan melihat dari mana kita memulai. Kita baru saja menelusuri bagaimana pemikiran ilmiah yang tak kenal lelah mengambil cairan sisa buangan pabrik kertas, sebuah material yang secara historis dihindari. Dan mengubahnya sepenuhnya. Limbah yang dulunya menyumbat pabrik, kini disulap menjadi perisai kayu yang menolak air, menjadi agen pengikat di balik teflon yang sanggup menertawakan api 400 derajat Celcius dan memelopori ramuan yang benar-benar bisa meleburkan kepadatan kayu menjadi fusi tanpa batas. Saya ingin menekankan satu hal kepada Anda. Inovasi ekstrim ini bukan sekedar janji-janji masa depan di jurnal teoretis. Ini sudah ada di sekitar kita. Betul, ini adalah sains yang sedang beroperasi secara aktif di balik benda-benda rumah tangga yang Anda sentuh setiap hari. Ini membuktikan bahwa komitmen untuk menciptakan industri tanpa emisi beracun, membebaskan udara rumah kita dari formaldehida, sangat mungkin untuk dicapai. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang arogansi kita terhadap alam. Sejarah penolakan kita terhadap lignin di masa lalu adalah cermin bagaimana kita seringkali dengan gegabah mencap sebuah material sebagai sampah atau limbah tak berguna. Karena kita tidak mengerti cara memakainya. Padahal kenyataannya adalah ketidakmampuan kitalah yang menjadi masalah. Hanya karena kita belum menemukan rumus kimia yang tepat atau kunci yang pas untuk membuka struktur molekulnya, bukan berarti ia tidak berharga. Alam tidak pernah menyia-nyiakan desainnya. Semuanya punya tujuan fungsional. Betul. Ada alasan struktural yang kompleks mengapa molekul-molekul ini diciptakan sedemikian rupa. Dan tugas ilmu pengetahuan adalah untuk memecahkan sandi tersebut, bukan membuangnya. Sebuah pengingat yang sangat kuat tentang kerendahan hati dalam sains. Dan sebelum kita menutup penelusuran mendalam hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pikiran yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat keseharian Anda. Jika sekelompok peneliti mampu mengambil ekstrak sederhana dari buah jeruk Bali dan segunung limbah bubur kertas, lalu menggunakannya untuk mengubah arsitektur kayu hingga menyatu sempurna seolah dilas oleh logam, Potensinya tidak terbatas. rahasia kimia tak kasat mata apalagi yang mungkin sedang tidur tanpa kita sadari? Bayangkan rutinitas pagi Anda saat membersihkan dapur. Saat Anda membuang kulit buah, sisa sayuran, atau serpihan organik ke dalam keranjang kompos. Mungkinkah material bangunan terkuat untuk peradaban manusia di abad ke-22? Material masa depan. Iya, inovasi super yang mungkin bisa menahan guncangan gempa atau kedap terhadap badai cuaca terekstrim sekalipun. Mungkinkah inovasi itu saat ini sebenarnya sedang membusuk perlahan di tempat pembuangan sampah kota kita? Mungkin semua material revolusioner itu sudah ada di tangan kita, menumpuk dan berserakan, hanya menunggu satu katalis pemantik yang sederhana untuk membangkitkannya. Terima kasih telah menjelajahi misteri sains material bersama kami. Jaga selalu rasa ingin tahu Anda, menggali lebih dalam, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.